Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan maudhu hasanah Al-Muqtaram Kaji Yahudi, juga seluruh sahabat lainnya, sahibil bait, serta seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan semua dikasih sehat panjang umur. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum. Definisi puasa. As-shaumu lughatan al-imsaku. Puasa secara bahasa artinya menahan. Apa yang ditahan, hadirin? Kullu halin bisyarrin. Setiap perkara yang memiliki keburukan. Maka kalau puasa itu, kalau nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat buruk. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Ini agak maju kali Pak, biar ngajinya seru. Kalau nyompot-nyompot rada bagaimana? Masuk yang belum kan? Nggak apa-apa, ngaji mah nggak dites. Terus sejajarin nama ini nggak apa-apa. Maju kan nggak apa-apa. Nah gitu. Terus. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari adil mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan, tapi juga perkara-perkara yang mengurangi bahkan menghilangkan pahala. Pantas kalau kemudian ada beberapa tingkat puasa. Ada puasanya orang umum, orang awam. Mana yang puasanya orang awam? Ya pokoknya nggak makan nggak minum aja udah. Kan ada orang puasa sembahyang kagak. Ada ya? Ada. Habis sahur dia tidur. Bangun jam 9. Sahur, sholat subuh nggak tuh? Enggak. Dia lanjut puasanya. Adil rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, nggak apa-apa. Nggak sholat itu nggak batalin puasa. Tapi urusan pahalanya bisa mengurangi. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, di beberapa keadaan, dari banyaknya keadaan yang kita lakukan, salah satu keadaan yang setan itu kurang tapi betah adalah saat kita berpuasa. Setan nyuruh makan yang haram, nggak mungkin. Kenapa? Puasa. Yang halal aja nggak dimakan. Suruh minum minuman yang haram, enggak. Kenapa? Puasa. Mau ngomong-ngomongin orang pun enggak juga. Kenapa? Inni shaim, saya puasa. Mau sewot sama orang pun sama. Inni shaim, saya puasa. Maka tuh setan paling gak betah niat orang puasa. Sama orang ngaji betah juga sih kalau setan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa itu, hadirin yang dirahmati Allah, membuat seseorang malas untuk melakukan berbagai hal. Ngerjain yang baik aja juga malas, pun sama, yang buruk pun dia malas.
Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mau pergi rada jauh dia mikir, oh lagi puasa. Fisik dijaga. Sehingga secara tidak langsung dibatasinnya gerakan itu membatasi juga kemaksiatannya. Kalau lagi nggak puasa kan kita pengen pergi kemana aja karena rasanya seger. Mau niat apa aja yang seger-seger. Tapi subhanallah, Allah kasih puasa itu luar biasa. Maka pantas kalau puasa terkesan fisik disiksa, tapi justru dengan puasa menyehatkan kita punya batin. Penting nggak kita batin sehat? Penting. Sebab orang yang batinnya sehat itu dia tipenya nggak betah sama perkara yang nggak enak. Sama perkara-perkara yang buruk tuh dia nggak betah. Tapi biasanya kalau udah kelar puasa nih, ya kalau puasanya kurang tapi bagus, kelar puasa udah kayak laler lagi. Kayak apa? Laler betahnya di mana? Tempat kotor. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan dari sejak awal Ramadan sebulan penuh tuh kita berpuasa. Itu hakikatnya dilatih kita tiap hari untuk bisa selesai puasa nanti memiliki jiwa yang bersih. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dengan puasa agar tumbuh atau mengenali diri. Ya hadirin, tumbuh pengenalan terhadap diri ini penting. Saya sering kali sampaikan, diri itu siapa sih? Kalau kita bicara mana yang namanya Ali, nih bukan, itu mah dada. Mana yang namanya Ali, ini bukan, itu mah jidat. Mana kita hadirin? Coba, tahu nggak kita mana? Ternyata kita belum kenal sama diri kita. Oh rupanya diri kita itu bukan yang ada di luar ini. Diri itu yang ada di dalam itu. Nafsun itu diri, berarti nafsun itu jiwa kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kalau jiwa itu berkumpul dengan jasmani, ruhun kumpul dengan jasadun, maka jadinya abdun. Jadinya apa? Abdun. Ruh kumpul dengan jasad tubuh, ngumpul nih, ruh ngumpul sama tubuh, berarti jadinya hamba. Kalau tibang ruh doang, ya sebutannya ruh doang udah. Jasad doang ruhnya kagak, apa namanya? Mati, mayit. Ini ada sebuah anak. Kalau ngumpul keduanya berarti hamba. Yang namanya anas hamba itu abdun. Tugasnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang namanya hamba berarti tugasnya menghambakan diri pada Tuhan. Kita koreksi diri kita. Selama ini sudahkah kita jadi hamba? Udah belum kira-kira? Hah? Dari peci mah kelihatannya udah. Ya anak wata. Dari baju koko mah kelihatannya oh udah. Dikit-dikit ya. Nah ma'asyiral hadirin, paling tidak sudah ada tanda-tanda kehambaan pada diri. Tanda perempuan mau lahiran kan beranak dulu, iya. Nggak ujuk-ujuk perut rata atau lahiran. Ya, begitupun perut gendut juga belum tentu mau ngelahirin.
Ya, lu bunting lelaki. Ya subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak bermaksud apa-apa gitu. Bisa duit. Dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang kira iman. Biasa. Nah hadirin. Jadi fungsi kita itu menghambakan diri. Nah untuk jadi hamba itu hadirin yang dirahmati Allah, lihat ketika kita lahir, ya jangan ketika kita masih dalam rahim itu apakah kemudian Allah ngasih makan yang keras-keras? Enggak. Dikasih saripatinya doang. Yang makan emaknya gemplong misalnya. Apa kemudian itu gemplong-plok langsung nyampe ke bocah? Lah kepelang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hampir ketika apa yang dimakan si emak berasa kepada si anak. Terlalu makan sambal yang pedas, ya subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika anak udah lahir, emak makan pedas, selama dia masih nyusuin Tuhan subhanahu wa ta'ala, bocah bisa mencret. Bapak-bapak kalau misalnya mencret, mungkin bininya habis makan sambal yang masih nyusu. Tuhan subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Resep banget ya. Bang Widin mau pulang ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimakan itu enggak yang kelihatan. Saripati. Puasa itu pun mengajarkan itu hadirin. Enggak kelihatan yang dimakan, tapi dengan cara tidak makan itu memberikan makan buat batin kita. Tumbuh jiwa sosial itu sebab kita kenal diri. Ya Allah, tibang enggak makan dari pagi sampai sore, lemesnya kayak begini. Apa yang dikenalin? Pagi mana orang yang enggak makan berhari-hari. Kan ada tuh orang nggak makan 3 hari, ya muntih kali. Dan subhanahu wa ta'ala, ya pati geni. Dari situ harusnya tumbuh jiwa sosial kita yang nggak makan aja tibang sehari lemas kayak apa tahu. Dan subhanahu wa ta'ala, bagaimana saudara kita yang makannya seketemunya. Maka agak repot. Jadi orang kaya itu jangan bangga. Untung nggak ada yang kaya. Ya. Jadi orang kaya itu jangan bangga, sebab ketika dia makan banyak, ketika dia makan enak, itu nanti ditanyain oleh Allah, situ makan enak, tetangga situ makan enggak? Ya hadir. Puasa itu nungguin jiwa itu. Maka kalau jiwa-jiwa yang bersih ini muncul, kebaikan makin banyak, hadirinnya dirahmati Allah, puasanya sukses. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun puasa, Allah mau ngajarin kita bahwa la haula wa la quwata illa billah. Kita punya kekuatan apa? Huluk yang kuat itu belum aja pernah ngerasain puasa Ramadan dia. Nah, coba di puasa, belum tentu sanggup, belum tentu warnanya hijau itu dia. Ya, sebab dia nggak puasa. Biru bisa, ngapa biru? Kelaparan dulu, kelaparan. Superman itu kuat banget, belum pernah ngerasain puasa lah, coba puasa, belum tentu terbangnya manteng hadirin. Ya. Nah, ma'asyiral hadirin rahmati Allah, dari puasa itu kita kenal bahwa ternyata kita bukan makhluk yang kuat.
Kapan aja nggak pakai Allah kun, nggak dilatih dengan puasa udah langsung lemes kita hadirin. Apalagi pas puasa sahur kesiangan. Hari itu matahari luar biasa panasnya. Buat buka belum megang duit pisang. Lemes nggak kira-kira? Kira-kira lemesnya karena apa ini? Semua ada ya, semua ada ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pas itu puasa terakhir lagi. Ya, mana belum baju lebaran pisang. Pemimpinan dari Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenali diri, oh ternyata hamba adalah dhaif, lemah. Berarti yang kuasa itu cuman Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan kecuali semuanya adalah milik Allah. Orang yang kuasa pun diajarkan bahwa ternyata tidak boleh kita bergantung dengan apapun kecuali pada Allah. Allahus samad. Orang kalau puasa, yang miskin kek, yang kaya kek, sama lemesnya. Beda nggak? Itu dia seger banget, kaya ya. Ya ada Subhanahu wa taala. Paling yang beda sahur kali ini. Ya. Yang atuh pakai apa itu? Sarden. Yang atuh pakai kalengnya. Gitu. Siana mati. Subhanahu wa taala, masya Allah. Semua sama lemas hanya Subhanahu wa taala. Berarti yang punya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ supaya setiap kita menghambakan diri kepada Allah. Karena bagaimanapun diri kita ini hanyalah milik Allah. Inna lillahi sak temene kita iku lillahi tetep kagungannya Allah. Wa inna lan sak temene kita ilaihi kepada Allah iku rajiun podo balik kabeh. Semua bakal pulang punya Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah